Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu, sebab hanya karena kasih-Mu kami hidup lagi dalam kekuatan, kesehatan, bahkan kedahsyatan kuasa-Mu Tuhan. Hari ini adalah hari kemenangan. Hari ini adalah hari keberkatan. Karena kami ada dalam persekutuan ibadah kepada Bapa Surgawi. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua dan nyatakan isi hati-Mu. Dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu, iman kami dikuatkan oleh Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Haleluya. Amin. Shalom. Terpujilah Bapa kita di surga, Bapa yang telah menganugerahkan waktu yang terbaik untuk kehidupan saya dan saudara bisa lagi dibawa oleh Tuhan dalam persekutuan ibadah kepada Bapa Yahweh Elohim. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, kita ada hanya karena kasih Tuhan. Kita bisa terkumpul saat ini bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi ini adalah anugerah daripada Tuhan. Dan mari kekasih-kekasih Tuhan, kita siapkan segenap hati kita, segenap kehidupan kita untuk menerima makanan rohani, yaitu kebenaran firman Tuhan. Karena memang saya dan saudara sangat memerlukan makanan rohani. Perenungan firman Tuhan saat ini saya beri judul hidup realistis pesimis dan hidup realistis optimis. Karena memang dalam kenyataan kehidupan manusia ada satu keadaan di mana manusia menghadapi kehidupan ini, kenyataan hidup, dan ditanggapi dengan cara pesimis, tapi ada juga yang menanggapi atau menyikapi dengan cara optimis. Orang yang menanggapi realita kehidupan ini dengan pesimis itu adalah bilangan orang-orang yang sangat lemah pegangan hidupnya kepada firman Tuhan. Dan keadaan yang demikian ini bisa berakibat fatal dalam kehidupan, baik dalam pribadi yang dimaksud atau pribadi orang tersebut, tapi dia juga akan berdampak buruk kepada orang-orang yang di sekitarnya. Kalau orang hidup dengan keadaan realistis pesimis, tetapi kalau orang hidup dalam keadaan realistis dan optimis, maka dia pasti akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita akan melihat contoh kehidupan realistis pesimis
dan contoh kehidupan realistis optimis melalui pembacaan kita dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13. Kitab Bilangan pasal yang ke-13 ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Kita akan membacakan bersama-sama dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-33. Kita bacakan 1, 2, 3. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepadanya sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan yang kita baca adalah peristiwa Musa mengutus 12 pengintai dari 12 suku Israel, dan mereka ini adalah pemimpin-pemimpin di dalam suku Israel. Jadi bukan orang yang asal-asal, tapi ini adalah para pemimpin yang diutus, yang disuruh oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Kenapa Musa memerintahkan ke-12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan? Karena tujuan utama finish daripada perjalanan bangsa Israel yang
Tuhan nyatakan, Tuhan perintahkan, itu adalah tanah Kanaan. Jadi sekali lagi, kenapa Musa memerintahkan kepada 12 pemimpin suku Israel untuk mengintai daerah Kanaan? Karena memang daerah itu Tuhan katakan di sanalah bangsa Israel mendudukinya, di sanalah tanah itu diberikan oleh Tuhan. Sehingga perintah oleh Musa katakan, pergilah, selidikilah daerah tersebut, apakah tanahnya subur, apakah penduduknya, bagaimana kekuatannya, keadaannya bagaimana. Itulah yang diperintahkan oleh Musa kepada 12 pengintai. Dan mereka mengintai selama 40 hari. Artinya sangat cukup waktu untuk mengamati, sangat cukup waktu untuk menyelidiki keadaan yang ada di tanah perjanjian, di mana bangsa Israel akan mendudukinya. Dan apa kekasih-kekasih Tuhan, kesimpulan daripada pengintaian oleh 12 orang pengintai mewakili 12 suku orang Israel. Dalam bacaan kita ini, setelah selesai mereka mengintai, maka pulanglah mereka ke kemah, kemudian berjumpa dengan Musa dan Harun dan juga orang Israel. Dan ternyata dari 12 orang yang mengintai ini, maka mereka menemukan hal yang sama. Mereka melihat hal yang sama, tetapi menyikapinya dengan cara yang berbeda. Inilah yang saya maksudkan tentang kehidupan yang realistis, pesimis, dan realistis, optimis. Dari 12 pengintai, 10 pengintai menyampaikan berita yang memang sama dengan 2 pengintai, bahwa di daerah Kanaan itu adalah daerah yang berlimpah susu dan madu. Ini kesamaannya, kekasih-kekasih Tuhan. Dan mereka buktikan, karena memang pesan daripada Musa, kalau sudah sampai di sana, buktikan bahwa di sana daerah subur, kamu harus membawa hasil tanaman. Apakah buah-buahan atau tanaman-tanaman yang lain yang membuktikan bahwa itu daerah subur. Dan betul mereka sampai di pengintaian, sebelum kembali melapor kepada Musa sebagai pemimpin bangsa Israel, mereka memetik buah anggur, dan dalam catatan firman Tuhan, satu tandan atau satu bagian, satu cabang daripada bulir buah anggur itu dipikul oleh 2 orang. Jadi betapa luar biasanya hasil dari pertanian di zaman itu. Buah anggur kemudian dipikul oleh 2 orang. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, sehingga waktu mereka sampai di hadapan Musa, 12 pengintai ini menceritakan bahwa di tempat di mana tanah perjanjian itu betul-betul daerah yang melimpah dengan susu dan madunya. Tetapi ke-10 pengintai memiliki
cara pandang yang berbeda dari dua pengintai lainnya. Dua pengintai lainnya itu adalah Yosua dan Kaleb. 10 pengintai ini setelah mereka kembali kepada Musa, mereka katakan memang betul di sana daerahnya sangat subur, daerahnya bagus, melimpah dengan susu dan madunya. Tetapi coba kita baca di dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-30. Disinilah letak daripada perbedaan antara 10 orang dan 2 orang. Kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-27 dan 28. Mari kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk negeri kemana kau suruh, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Ayat 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubuh dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, setelah mereka menyampaikan hal yang mereka lihat, itulah yang dikatakan hal yang realistis, bahwa di sana ada kelimpahan. Tetapi pada bacaan ayat 28 di sini langsung menggambarkan bahwa ke-10 pengintai mulai menceritakan hal-hal yang bersifat menakutkan. Walaupun itu memang realita kehidupan di tanah Kanaan. Berita ini memang betul bahwa di sana bangsa yang kuat. Tetapi ungkapan daripada ayat 28 di sini langsung menggambarkan bahwa ke-10 pengintai mulai menceritakan, mulai menyampaikan berita yang menakutkan. Berita yang menggentarkan semangat juang daripada bangsa Israel. Karena mereka tekan berita ini kepada Musa dan diperdengarkan kepada seluruh orang Israel, bahwa walaupun di sana itu berlimpah susu dan madu, tetapi di sana ada tantangan yang sangat luar biasa. Bangsa yang menempati adalah bangsa yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, inilah kekasih-kekasih Tuhan, cara daripada 10 pengintai. Dan akibat daripada penyampaian yang demikian, maka bangsa Israel ketakutan. Mari kita baca ayat selanjutnya, ayat 29. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ungkapan ini menggambarkan bahwa seluruh daerah Kanaan, seluruh tanah perjanjian yang akan dimasuki oleh orang Israel, itu diduduki oleh bangsa-bangsa yang kuat. Dan berita ini menimbulkan keresahan kepada umat Israel.
Nah, mari kekasih-kekasih Tuhan, kita akan melihat prinsip daripada Yosua dan Kaleb. Ayat yang ke-30 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Haleluya. Kaleb memiliki cara pandang yang berbeda sekali dengan ke-10 pengintai. Ke-10 pengintai hanya menceritakan daerah yang akan kita tuju, itu daerah yang penuh tantangan, sangat berat untuk kita masuki. Tetapi Kaleb mengatakan kepada Musa dan kepada orang Israel, dia katakan tidak. Apa yang dimaksud tidak? Berita yang menakutkan. Kaleb langsung sanggah. Kaleb langsung katakan tidak. Sesungguhnya kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti mengalahkannya. Inilah prinsip daripada orang yang realistis dan optimis. Kepada saya dan saudara terkadang dihadapkan pada tantangan. Itu tantangan harus kita hadapi karena itu adalah realita kehidupan. Lalu apa yang kita harus lakukan? Apakah kita optimis atau pesimis? Bagaimana jemaat Tuhan? Apakah saya dan saudara, kalau engkau diperhadapkan pada keadaan yang sakit, setelah divonis oleh dokter, engkau sakit ini, maka kekuatanmu langsung drop. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita mau belajar tentang kehidupan yang realistis dan optimis. Jangan realistis dan pesimis, karena ini berbahaya. Kehidupan ini kita menghadapinya dengan keadaan, yaitu realita kehidupan. Ada plus, ada minusnya. Ada nyamannya, ada tidak nyamannya. Ada tantangan dan tidak ada tantangan. Ada malam dan ada siang. Ada hujan dan ada terik matahari. Itulah realita kehidupan. Dan kalau saya dan saudara menyikapi dengan cara yang pesimis, maka itu akan mendatangkan kecelakaan dalam kehidupan saya dan saudara. Sebab itu Kaleb berdiri dan memberikan lagi ketenangan bagi bangsa Israel. Karena bangsa Israel sudah terprovokasi, sudah terhasut. Ternyata orang yang hidupnya pesimis itu berbahaya bagi sesamanya. Karena dia punya perkataan akan melemahkan banyak orang. Dia punya karakter, dia punya sifat akan menjatuhkan, menjadikan orang lain bersungut-sungut. Dan ini terjadi kepada orang Israel. Orang yang pesimis seperti 10 pengintai ini, akhirnya mereka cenderung menceritakan sesuatu yang lebih buruk lagi, bukan lebih baik lagi. Setelah Kaleb katakan, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Ayat yang ke-31, mari kita baca lagi. Kita baca 1, 2, 3.
Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Inilah 10 pengintai. Jadi terjadi perdebatan yang luar biasa antara pendapat Kaleb dengan pendapat 10 pengintai. Kaleb katakan, tidak, kita akan maju dan kita akan merebut daerah yang dimaksud karena Tuhan sudah menyertai kehidupan kita. Tapi 10 pengintai katakan, kita tidak dapat maju. Ini orang pesimis. Dan ternyata kalau melihat perbandingan jumlahnya, di bilangan orang percaya, orang pesimis lebih banyak. Sadarilah jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Apakah hidupmu menjadi bilangan orang yang pesimis atau orang yang optimis? Seperti yang dia lakukan oleh Kaleb. Dan mereka ke-10 pengintai ini tetap menghasut orang Israel. Kaleb sudah berusaha untuk menenangkan, untuk memberikan harapan, untuk memberikan kekuatan kepada orang Israel. Tetapi 10 pengintai tetap katakan, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat yang ke-32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Disinilah membuktikan orang yang pesimis itu selalu menceritakan kabar busuk kepada saya dan saudara jemaat Tuhan. Kalau kita bercerita satu sama lain, kemudian lebih banyak kabar yang negatif, lebih banyak kabar yang pesimis, ini berarti model 10 pengintai. Sebab itu bagi saya pribadi, walaupun realita kehidupan saya ditantang dengan berbagai pergumulan termasuk sakit penyakit. Tetapi setiap orang mau tanya atau mau berkomunikasi dengan saya tetap katakan, kita sudah sembuh. Saya sudah sehat. Saya kuat. Karena itu adalah sikap daripada orang yang realistis dan optimis. Jangan sampai saya dan saudara setelah diperhadapkan pada realita kehidupan, misalnya engkau dikatakan oleh dokter, wah asam uratmu tinggi sekali, engkau langsung berpikir, matilah aku. Karena memang orang yang pesimis itu pikirannya mati, saudara-saudara. Nanti kita buktikan dalam bacaan selanjutnya. Orang yang sudah dihasut, saya katakan kekasih-kekasih Tuhan, penyakit apapun yang engkau derita tidak akan mematikan engkau dan saya. Pergumulan persoalan apapun, seberat apapun yang kita hadapi, tidak akan menggagalkan saya dan saudara di dalam iman kita kepada Bapa Yahweh Elohim. Walaupun yang kita hadapi itu kuat, tetapi sebagaimana ungkapan daripada Kaleb, kita pasti menang. Amin. Kita pasti menang. Asalkan mari tenangkan hati dan mari kita maju bersama-sama.
Jangan takut dan jangan gentar. Sebaliknya, ke-10 pengintai ini justru semakin melihat Kaleb meyakinkan umat Israel, mereka counter dengan berita, dengan penyampaian yang busuk. Apa yang berita yang busuk itu menurut catatan firman Tuhan? Kita kembali baca ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Ini berita yang mengerikan. Berita yang menakutkan. Dan inilah kategori berita yang busuk. Kepada saya dan saudara, jemaat Tuhan, jangan setiap saat kita menceritakan berita yang menakutkan. Karena itu Tuhan lihat, itu berita yang busuk. Walaupun dunia ini sementara dilanda oleh pergumulan, kita tetap optimis, kita tetap katakan bersama Bapa Yahweh kita lakukan perkara yang besar. Apapun tantangan yang kita hadapi tidak akan mematikan kehidupan saya pribadi dan kita semua. Karena ada tangan Tuhan yang menopang, yang menolong kehidupan saya dan saudara. Ada satu peristiwa waktu Daud menghadapi Goliat. Di sana nampak sekali kelompok yang realistis optimis dan kelompok yang realistis pesimis. Yang realistis optimis adalah Daud. Dia memang menghadapi Goliat secara realita kehidupan tidak seimbang. Karena Goliat postur tubuhnya lebih besar jauh daripada Daud. Ini realita. Tapi Daud katakan, "Hei Goliat, engkau mendatangi aku dengan lembing, tombak dan parang di tanganmu. Tetapi aku mendatangi engkau di dalam nama Bapa Yahweh, Tuhan orang Israel yang engkau hinakan itu." Itulah prinsip daripada Daud. Tapi prinsip daripada kakak-kakak Daud dan anggota militer dari Israel waktu itu, mereka katakan kepada Daud, "Daud, kamu tidak ada pengalaman untuk berperang." Inilah sikap yang realistis pesimis. Jangan maju Daud. Lebih baik kamu kembali ke padang penggembalaan. Ini orang pendekar Filistin ini sangat kuat sampai seluruh tentara Israel ketakutan. Hilang kekuatan daripada kelompok yang disebut realistis pesimis. Tapi apakah Daud kalah dengan kekuatan yang tidak berimbang? Tidak, kekasih-kekasih Tuhan. Karena Daud tampil sebagai pribadi yang mengandalkan Tuhan. Dan dia keluar sebagai pemenang. Contoh yang lain tentang realita kehidupan. Waktu murid-muridnya ditantang untuk memberi makan kepada 5.000 orang yang berbekal hanya dengan 2 ekor ikan, 5 ketul roti. Inilah realita kehidupan. Makanan hanya sedikit,
Tapi jumlah orang untuk siap makan karena sudah kelaparan ribuan orang. Realita kehidupan. Dan akhirnya murid-murid Yesus Hamasiah katakan, "Guru, malam hari ini tidak ada makanan, tidak ada perbekalan. Yang kami dapati hanya anak kecil membawa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan." Inilah pesimis. Karena hanya melihat dari sisi realita kehidupan. Tetapi di sana ada pribadi yang tidak akan ditundukkan, dikalahkan oleh realita kehidupan yang disertai dengan pesimisme, yaitu Yeshua Hamasiah. Dia membalikan situasi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia menjadikan situasi dari tidak ada menjadi ada. Dia melakukan perkara yang besar. Ingat kekasih-kekasih Tuhan, saya dan saudara bukanlah pribadi yang bersama dengan pribadi atau pemimpin yang tidak sanggup melakukan perkara yang besar. Bersama kehidupan kita ada Yeshua Hamasiah yang sanggup menyembuhkan sakit penyakitmu, yang sanggup memberkati engkau dari tidak ada menjadi ada, yang sanggup menolong kehidupanmu. Sebab itu jadilah bilangan orang yang memiliki prinsip hidup realistis, optimis. Berikan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Hari ini Tuhan mau berbicara kepada saya dan saudara, supaya berubahlah cara pandang kita terhadap fenomena kehidupan kita yang penuh dengan tantangan. Ingat, orang yang berada pada karakter pesimis cenderung menceritakan perkara-perkara yang busuk. Jemaat kita ini ada tantangan. Apa tantangan kita? Membangun gereja. Ini realita. Dan saya terlalu yakin ada optimis, ada pesimis. Tapi Tuhan ingatkan, saya dan saudara harus memiliki prinsip yang optimis. Apakah bangunan ini besar atau kecil untuk saya dan saudara? Nah, susah mau dijawab. Karena ini masih di antara optimis dan pesimis. Sekali lagi, tantangan yang ada dalam kehidupan jemaat Tuhan adalah kita mau membangun gedung gereja ini. Memang gedung gereja ini besar menurut ukuran saya dan saudara. Ukurannya. Tetapi dalam hal pembangunannya kecil di hadapan Tuhan. Amin. Kecil di hadapan Tuhan. Bapak kita terlalu sanggup untuk mengadakan perkara yang besar. Demikian juga tantangan-tantangan yang kita hadapi. Ingat kekasih-kekasih Tuhan, pada saat saya dan saudara menghadapi tantangan, jangan langsung kita dikuasai keadaan yang pesimis. Karena orang pesimis cenderung berpikir mati. Dan akibat dari pesimis terjadi persungutan. Mari kita baca lagi ayat yang ke-33. Ini berita-berita busuk. Kita bacakan bersama-sama 1, 2, 3. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Oh, binasalah ini orang yang model begini.
Kami melihat diri kami sudah jadi belalang. Padahal ini ketua-ketua atau pemimpin-pemimpin suku di Israel. Tetapi karena pesimis, tidak lagi berpengharapan kepada Tuhan, sehingga melihat dirinya bukan lagi sebagai pemimpin yang diutus untuk mengintai tanah Kanaan. Tapi mereka katakan, dan kami melihat diri kami seperti belalang. Jadi betapa kacaunya orang yang berpikiran atau orang yang bersifat pesimis dalam hidupnya, sampai melihat dirinya bukan lagi pribadi yang kuat, tetapi seperti belalang di hadapan raja atau di hadapan raksasa. Mari lihat diri kita. Siapa engkau sebenarnya? Bukankah ada ungkapan, mana dadamu? Ini dadaku. Tantangan seberat apapun, engkau dan saya jangan katakan, kami melihat diri kami sudah jadi cacing. Tapi katakan saat ini, kami melihat diri kami kuat. Amin, saudara. Sekarang lihatlah dirimu. Waktu menghadapi tantangan, dirimu bagaimana? Karena itu yang menentukan engkau di hadapan Tuhan. Kalau engkau sudah katakan, kami melihat diri kami seperti belalang, maka Tuhan punya penilaian, orang-orang ini menghina Tuhan. Dan secara psikologi, maka kehidupan orang tersebut sudah kalah sebelum berperang. Lihatlah dirimu saat ini. Lihatlah dirimu bukan seperti belalang. Karena firman Tuhan katakan, kuasa yang ada padamu lebih besar daripada kekuatan yang menghadang engkau. Kuasa yang ada pada hidupmu lebih besar daripada penyakit yang menyerang engkau. Jangan engkau seperti 10 pengintai mengatakan, kami melihat diri kami sudah seperti belalang. Ini penghinaan terhadap Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, manusia diciptakan segambar, serupa dengan penciptanya, seperti Bapa Yahweh, seperti Yeshua HaMashiach. Tetapi orang Israel, 10 pengintai mengatakan, kami melihat diri kami sudah seperti belalang. Ini adalah penghinaan. Saat ini kita katakan, kami melihat diri kami segambar dengan Bapa Yahweh Elohim. Kami melihat diri kami ada kuasa yang besar, sehingga kami tidak akan dikalahkan oleh tantangan yang kami hadapi. Dan akibat daripada prinsip orang yang pesimis, kita baca ayat yang ke-1 Bilangan pasal 14 ayat pertama. Kita bacakan bersama-sama Bilangan 14 ayat pertama. Dan ayat selanjutnya 1, 2, 3. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ayat yang kedua,
bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, kiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun. Ayat yang ketiga. Mengapakah Bapa Yahweh membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Orang yang kena dengan provokasi dari 10 pengintai, provokasi yang pesimis, berita buruk, akhirnya bersungut-sungut. Dan ingat, bersungut-sungut itu adalah kekejian bagi Tuhan. Bersungut-sungut itu menyedihkan hati Tuhan. Dan orang yang sudah terprovokasi dengan berita busuk, pikiran mereka cuma tewas, mati, balik ke Mesir. Tidak lagi berpikir untuk mencapai tujuan yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Itu sudah buyar semua. Hanya dengan mendengar berita daripada 10 pengintai. Syukurlah ada 2 orang walaupun dari segi jumlahnya minoritas. Tetapi Yosua dan Kaleb tetap memberikan berita yang positif. Kita bacakan ayat selanjutnya, ayat 4. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Ini pikiran yang sudah terprovokasi oleh berita yang tidak baik atau berita busuk. Akhirnya bukan lagi berpikir maju, tetapi mundur kembali ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul. Sampai Musa dan Harun pun sudah tidak berdaya lagi untuk meyakinkan orang Israel. Karena mereka sudah terprovokasi. Karena yang berbicara ini adalah pemimpin-pemimpin yang sudah jadi belalang. Hati-hati pemimpin-pemimpin kalau memprovokasi dengan provokasi yang tidak benar kepada umat Tuhan, itu sudah jadi belalang. Ingat baik-baik kekasih-kekasih, kalau ada pemimpin di tengah jemaat memprovokasi jemaat untuk jemaat jadi lemah, bersungut, yang disadarkan oleh Roh Kudus langsung katakan, hei kamu belalang, berhenti. Karena mulut dari seorang pemimpin itu sangat berpengaruh. Kalau saya sebagai pemimpin dan saya katakan maju, kita kuat, pasti menang, pasti jemaat akan maju dan kuat dan jadi menang. Tapi kalau saya sebagai pemimpin katakan jangan maju, kita ini sudah mau binasa, maka pasti akan terjadi persungutan dan akan menjadi batu antukan bagi jemaat Tuhan. Dan bisa saja jemaat Tuhan akan katakan, kalau begitu kita tidak perlu lagi ibadah-ibadah. Buat apa mau ibadah di tengah pelayanan yang tidak menguatkan? Mari kita baca ayat yang ke-6. Kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefuna, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Ayat yang ke-7. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Haleluya.
Inilah orang yang optimis. Walaupun melihat hasil pengintaian di sana ada orang-orang raksasa, tapi mereka tidak ceritakan tentang kekuatan raksasa. Tapi mereka katakan, orang-orang atau negeri yang kami lalui, yang kami intai, itu baik, luar biasa baiknya. Mari ceritakanlah yang benar, ceritakanlah yang spektakuler, kebaikan-kebaikan daripada Tuhan, karena engkau akan keluar sebagai pemenang. Mau pilih yang mana, kekasih-kekasih Tuhan? Mau jadi hidup optimis atau pesimis? Tergantung cara pandang kita. Dan kita akan melihat akibat daripada pesimis atau akibat daripada optimis. Kita membaca di dalam ayat yang ke-36, 38, bilangan 14. Kita bacakan bersama-sama, 1, 2, 3. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Ingat kekasih-kekasih Tuhan, ayat ini menjelaskan bahwa akibat daripada 10 orang yang menyampaikan berita busuk, maka umat Israel menjadi umat yang bersungut-sungut di hadapan Tuhan, di hadapan Musa. Ayat 37. Orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Bapa Yahweh. Mati, saudara-saudara. Ayat ini membuktikan ke-10 orang pengintai mati. Sebelum mereka masuk tanah perjanjian, Tuhan sudah murka. Mati 10 orang pengintai. Tapi Yosua dan Kaleb, apa kata firman Tuhan? Ayat 38. Kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Berikan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Kekasih-kekasih Tuhan, orang yang optimis pasti hidup. Orang yang pesimis mati. Walaupun secara manusia belum mati, tapi semangatnya sudah mati. Pelayanannya sudah mati. Karena pesimis. Tetapi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang optimis pasti hidup sampai di tempat tujuan, sampai masuk tanah perjanjian, seperti Yosua dan Kaleb. Jadilah pribadi yang hidup realistis dan optimis. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pengajaran firman-Mu. Engkau telah memberkati kehidupan kami dan mengajar menasihati kami supaya kami hidup optimis, hidup berpegang teguh kepada firman Tuhan, supaya kami tidak akan mati, tetapi kami pasti hidup. Terima kasih meteraikan firman dalam nama Yesus HaMasiah. Haleluya, haleluya.